Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan pelajaran matematika dari yang kemarin ya. Sebelumnya kita sudah belajar membuat garis bilangan. Anak-anak kemarin sudah pada betul membuat garis bilangannya mulai dari 0, terus sampai titik di mananya juga sudah betul, Bu Silvi sudah koreksi. Tapi ada beberapa yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan ya. Nah, setelah membuat garis bilangan kemarin, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan bulat. Oke, bisa anak-anak sambil melihat buku ESPS yang halaman 9. Penjumlahan bilangan bulat ada di halaman 9. Itu di situ ada dengan dua teknik. Yang pertama itu teknik kancing dan yang kedua dengan teknik garis bilangan. Untuk itu mari kita bahas dari yang pertama yaitu teknik kancing. Seperti apa caranya? Oke, kalau ada yang kebingungan, loh Bu, aku belum ngambil buku. Oh, nggak apa-apa, santai aja, Bu Silvi akan bahas di sini kok. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penggunaan teknik kancing ya anak-anak ya. Di situ tertulis soal, langsung saja ke contoh soal biar lebih mudah. Itu ada nomor 1, 4 ditambah negatif 2. Kita hapus dulu. Nah, 4 di sini kan kemarin sudah kita bahas. Kalau tidak ada tanda di depannya berarti dia adalah positif. Terus ini tambah, kenapa Bu Silvi kasih warna merah? Karena dia itu adalah jumlah atau tambah, bukan menandakan positif gitu ya. Terus yang ini negatif, warnanya hitam, tetap negatif, jadi karena dia negatif 2. Jadi ini adalah 4, positif 4 ditambah negatif 2. Nah, gimana caranya? Caranya kita sediakan 3 kolom. 3 kolom ini untuk apa? Nah, caranya ini, kolom yang pertama untuk angka yang ini, kolom yang kedua untuk angka yang ini, dan kolom yang ketiga itu untuk hasilnya nanti. Yuk, gimana caranya? Di sini Bu Silvi udah menyediakan gambar karena kan pakai komputer, jadi udah tak siapin aja gambarnya, nanti anak-anak bisa gambar manual. Nah, 4, kolom pertama kan untuk yang depan sendiri ini. 4 ini kan positif. Nah, kita masukkan positifnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Terus kolom yang kedua itu negatif 2. Tambah ini nggak berpengaruh ya, belum berpengaruh ya, karena ini untuk menandakan penjumlahan. Negatif 2 berarti yang dimasukkan adalah tanda negatif 1, 2. Oke. Nah, karena penjumlahan, yang namanya penjumlahan itu kan digabung, dijumlah. Berarti kolom ini dijumlahkan dengan kolom yang ini. Oke, berarti kolom ini ada 4 positif. Yuk kita masukkan 4 positif. Kita bikin 4 positif di sini, 4 plus. Anak-anak gambar ya. 4, oke. 4 positifnya, negatifnya ada 2. 1, 2. Nah, kalau kayak gini kan 4 positif, negatif 2. Gimana ini caranya ngitungnya? Nah, kita cara ngitungnya adalah mengeliminasi yang sepasang. Yang sepasang ini bukan kok positif dengan positif atau negatif dengan negatif, tetapi yang sepasang ini adalah yang berbeda. Positif dengan negatif, positif dengan negatif. Yuk kita lingkari. Jadi ini sepasang. Oke, hilang. Terus habis itu ini dilingkari aja ya biar gampang. Tak lingkari. Dah. Terus habis itu karena sepasang, ini juga tak lingkari karena dia sepasang. Dah. Nah, jadi ini sepasang hilang, ini juga sepasang sudah hilang. Ini anggap aja hilang. Berarti tinggal apa itu yang masih ada? Yang masih ada itu tinggal belum ada pasangannya, berarti positif 2. Wah, berarti jawabannya adalah positif 2. Gitu aja. Jadi yang sepasang ini, yang sudah sepasang ini tadi hilang. Yang kita hitung adalah yang belum punya pasangan.
Oke, mudah ya anak-anak ya. Yuk lanjut ke nomor 2. Contoh kedua adalah negatif 5 ditambah 2. 2-nya ini berarti positif. Bukan karena ini tambah ya, karena di depannya tidak ada tanda apa-apa lagi. Kalau yang ini kan di depannya ada tanda negatif. Yuk, negatifnya masukkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Terus ditambah 2. Positifnya 2. 1, 2. Dah. Nah, hasilnya di sini adalah negatifnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus positifnya 2. 1, 2. Oke. Sama seperti yang tadi ya, yang sepasang diilangi. Satu pasang, terus lagi, ini juga satu pasang. Udah, berarti ini hilang, ini juga hilang. Yang tersisa adalah tuh 2, 3, 3. 3 gambar. Gambarnya apa itu, negatif atau positif? Negatif. Berarti jawabannya adalah negatif 3. Oke, sudah bisa dipahami anak-anak? Gampang toh kalau seperti itu. Oke, langsung biar cepet kita lanjut ke yang garis bilangan ya. Yuk. Nah, kemarin anak-anak kan sudah membuat garis bilangan. Semuanya bermula dari angka 0. Ini Bu Silvi buat seimbang ya, karena gambar yang ada seimbang. Kalau nggak dibuat seimbang nggak apa-apa, tergantung kebutuhan aja. Yuk, langsung kita mulai. Di sini soalnya sama seperti yang di atas tadi, 4 ditambah negatif 2. 4 itu kan positif, negatif 2 itu 2 ini negatif. Nah, ini di sini Bu Silvi lihat ada gambar, ada anak panah. Ini anak panahnya itu menghadap ke kanan. Nah, kalau positif itu maju, berarti kalau maju kan ke sini geraknya. Oke. Terus kalau negatif itu mundur. Kalau mundur ya tinggal mundur gini. Kalau panah mundur kan gitu. Oke. Yuk kita langsung coba ya anak-anak ya. Yang pertama ini 4. 4 ini kan positif. 4 itu positif berarti ini geraknya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti di sini kita gambar garis ini. Nah, garisnya dipaske dari 0 ke 4. Nah, garisnya dipas ya. Jangan lupa dikasih titik-titik kayak gini. Untuk apa ini sih, Bu? Untuk menunjukkan kalau kamu gambarnya udah pas. Nah, dah. Terus, habis itu, habis itu 4 tadi sudah, terus ditambah negatif 2. Negatif tadi gimana caranya anak-anak? Negatif itu mundur. Berarti dari panahnya tadi di sini mundur 2. 1, 2. Berhentinya di 2. Oke, yuk kita gambar panah lagi di atasnya sini. Tuk. Nah, dipaske. Terus jangan lupa dikasih titik-titik yang pas sampai angka 2 di bawah sini. Nah, oke. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Hasilnya berhenti titik terakhir, berhentinya di titik berapa? Titik 2 positif jawabannya. 2. Gitu ya anak-anak ya. Sama kan seperti tadi jawabannya juga 2. Jadi pakai teori kancing atau teori garis, teknik kancing atau teknik garis, cara jawabannya sama, hanya beda caranya. Yuk, untuk selanjutnya kita coba yuk yang kedua ya, teknik garisnya. Oke, yang pertama negatif 5. Negatif itu berarti ini geraknya mundur toh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini garisnya. Kebetulan Bu Silvi udah bikin garisnya pas ya ukurannya ya. Biar enak pas ngajar. Oke. Dah. Terus ditambah 2. 2-nya positif atau negatif? Positif. Kalau positif bergeraknya ke kanan. 1, 2. Berarti ini garisnya gini. Oke. Kasih titik-titik. Yap.
Pas. Nah, dia berhenti terakhir di titik negatif 3. Nah, jawabannya juga sama kan dengan yang di atas ini. Nah, gitu ya anak-anak. Oke, sekali lagi untuk diperjelas lagi, ini 2 kenapa positif? Karena di depannya tidak ada tanda negatifnya. Kalau merah yang ini positif, ini kan positif sama pentambah itu kan tandanya sama, tetapi ini fungsinya sebagai penjumlahan, bukan untuk menandakan kalau positif. Pokoknya kalau angka sendiri nggak ada tandanya apa-apa di depannya, itu artinya positif. Kalau ini seperti ini negatif gitu. Gitu ya, sudah bisa dipahami? Oke, Bu Silvi mau kasih contoh soal satu lagi. Sebentar, tapi sambil tak kopikan. Ini contohnya nggak ada di buku, sebentar. Nomor 3 contohnya negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, 4 gini deh biar enak. Yuk. Sama dengan, oke, Bu Silvi tak gede gesek gambar tulisannya ya. 20 gede. Oke, gambarnya tak copy dulu. Oke, aduh. Sebentar. Sekejap. Oke. Nah, Oke, dah. Ngopi gambar ini aja. Ngopi titik-titiknya. Oke, pinjam punyanya ini. Oke. Nah, yuk, soal yang terakhir. Nah, yuk. Oke, contoh soal yang ketiga. Negatif 3 ditambah, ini tambahnya tak warna merah ya, biar menandakan kalau dia itu penjumlahan. Nah, negatif 3 ini panahnya kan pertama dari titik 0. Oke, negatif 3. Berarti maju atau mundur negatif? Mundur ya, ini dari sini 1, 2, 3. Oke, di sini yuk gambar garisnya negatif 3. Duh, kepanjangan. Dikecilkan. Yap, jangan lupa dikasih titik-titik. Panjang banget, tak pendekkan. Nah, terus ditambah. Ini tambah karena fungsinya penjumlahan. Udah diemin aja. Terus ditambah negatif 4. Nah, negatif ki berarti maju lagi, mundur lagi, tak walik wae arae. Nah, oke, negatif berarti kan ini panahnya mundur toh. 1, 2, 3, 4. Oke, karena ini kan negatif udah mundur. Negatif lagi berarti mundur lagi. Mundurnya berapa? 4. Oke, dari sini. Set sampai 4 sini. Tek, kasih garis. Titik-titik. Yap. Oke, nah berarti berhenti terakhir di titik berapa? Negatif 2. Oke, begitu caranya anak-anak. Sudah bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang silahkan mengerjakan soal yang ada di buku ESPS. Halaman latihan 3, halaman 10 dan 11. Halaman 10 itu yang per nomor 1, gambarkan operasi hitung penjumlahan berikut menggunakan pasangan
pasangan positif dan negatif itu maksudnya disuruh pakai cara yang kancing tadi ya, yang gambar ya, yang seperti di atas ini. Jadi anak-anak nulis soalnya, terus bikin kolom 3 kayak gini, dikasih gambar ini untuk yang pertama, ini yang kedua, terus ini hasilnya. Tadi seperti yang Bu Silvi jelaskan, nanti yang berpasangan dilingkari aja. Terus nanti hasilnya di sebelah sini kayak gini. Itu yang menggunakan kancing. Yang nomor 2 itu tentukan hasil penjumlahan dengan melengkapi garis bilangan berikut. Nah, nomor 2 itu pakai garis bilangan, pakai cara yang di bawah ini tadi. Syukur-syukur kalau bisa warnanya yang garis yang pertama warnanya bisa merah, garis yang kedua warnanya bisa hijau gitu. Anak-anak paham ya tadi kenapa ini kok anak panahnya ke sana, ini anak panahnya ke sana. Jadi kalau ke kanan itu maju berarti positif, kalau ke kiri itu berarti dia mundur. Kenapa mundur? Karena negatif. Oke, gitu. Tuh, terus yang nomor 3 itu penjumlahan dengan cara yang menurutmu paling mudah. Nah, menurut anak-anak lebih mudah mana? Pakai kancing atau pakai yang garis bilangan? Oke, biar lebih enak yang A sampai E itu pakai kancing, yang F sampai I pakai garis bilangan ya caranya. Seperti biasa dikerjakan di folio, ditulis nama, terus mapel, terus judulnya penjumlahan garis bilangan, terus nanti diberi tanggal. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya sama Bu Silvi, bisa japri Bu Silvi. Semoga yang Bu Silvi jelaskan ini membantu anak-anak dalam belajar ya. Kurang lebih yang bisa Bu Silvi sampaikan seperti ini. Terima kasih. Oh iya, yang belum punya buku, nanti Bu Silvi fotokan soalnya. Yang penting nonton videonya dulu, dipelajari dulu, nanti Bu Silvi fotokan soalnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.